Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai maksimasi dan minimasi. Pada saat SMA, materi ini pernah dibahas, yaitu sistem pertidaksamaan linear. Untuk di perkuliahan, materi ini didapatkan pada mata kuliah program linear atau riset operasional, yaitu program linear dengan metode grafik. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai maksimasi. Berikut contoh soalnya. Tentukan nilai optimum model berikut dengan metode grafik. Dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 40X plus 20Y. Dan fungsi kendala, pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 100. Yang kedua, 3X plus Y kurang dari sama dengan 180. Dan fungsi kendala positif, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Baik, pertama-tama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Kemudian kita gambar garis X plus Y sama dengan 100. Untuk cara menggambarnya, kalian bisa melihat di video saya yang sebelumnya, yaitu menggambar grafik linear. Untuk menggambar ini, kita perlu menentukan titik potong garis ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Cara mudahnya, jika kalian ingin mencari titik potong garis ini terhadap sumbu X, maka tinggal kalian tutup saja yang Y seperti ini, maka akan kita dapatkan bahwa X sama dengan 100. Jadi untuk menggambar ini, kita misalkan bahwa ini sama dengan X sama dengan 100. Kemudian untuk mencari titik potongnya terhadap sumbu Y, kita tutup saja yang X seperti ini, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 100. Nah, sudah kita dapatkan kedua titik potongnya, tinggal kita hubungkan dengan garis. Kemudian kita perlu menentukan daerah arsirannya. Cara menentukannya yaitu, kita misalkan sebuah titik dimanapun, kalian pilih boleh. Titik yang paling mudah dipilih adalah titik 0,0, yaitu di sini. Nah, jadi maksudnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 100? Benar. Kalau ini benar, berarti kita perlu mencari daerah yang salah. Nah, kalau di sini benar, berarti sebaliknya. Di atas garis ini adalah salah. Jadi yang di bagian atas garis ini, bagian yang salah ini kita arsir. Atau bisa juga seperti ini. Selanjutnya kita gambar grafik yang kedua. Kita cari dulu perpotongannya terhadap sumbu X. Caranya sama. Kita tutup yang Y. Nah, berarti 3X sama dengan 180. Kalau mencari X, berarti 180 dibagi dengan koefisiennya, yaitu 3. Kalau di sini 5X, berarti 180 dibagi 5. Nah, ini 3X, 180 bagi 3 berarti 60. Berarti di sini X-nya 60. Untuk Y-nya, caranya sama. Kita tutup yang X. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 180. Kemudian kita hubungkan keduanya dengan garis. Ini agak miring sedikit ya, ini harusnya terletak di sini. Kemudian kita perlu menentukan daerah arsirannya. Caranya sama dengan tadi. Kita pilih salah satu titik sembarang dan saya sarankan 0,0 agar mudah menghitungnya. Sehingga X-nya kita masukkan 0, Y-nya juga kita masukkan 0, jadi 3 kali 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 180? Ternyata benar, berarti kita cari daerah yang salah. Daerah yang salah adalah sebaliknya. Jika di sini benar, maka ini yang salah. Atau bisa kita buat demikian. Oke. Selanjutnya kita perlu mencari mana yang dimaksud dengan X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 berarti adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini. Semua yang terletak pada ini adalah benar. Yang salah di mana? Yang salah adalah di sini. Ini semua, karena di sini X-nya negatif. Entah itu Y-nya positif ataupun Y-nya negatif. Sehingga bisa kita arsir seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini Y lebih besar sama dengan 0. Berarti kita ambil Y-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti yang di sini.
Jika ini yang benar, berarti yang salah ada di sini. Entah itu X-nya positif atau negatif. Pokoknya Y-nya Y-nya yang negatif itu adalah yang salah. Sehingga kita arsir saja seperti ini. Nah, maka daerah penyelesaian untuk menentukan nilai optimum terletak pada daerah yang bersih ini. Nah, dan kita akan mendapatkan 4 buah titik potong. 1, 2, 3, 4. Titik potong ini disebut daerah kritis. Lalu kita cari nilainya dengan cara memasukkan ke rumus fungsi Z ini. Pertama-tama kita perlu mencari nilai Z saat di titik A. Titik A ini terletak pada koordinat 0,100. Karena jika dia terletak pada sumbu Y, maka jelas bahwa X-nya 0 dan Y-nya adalah 100. Kemudian kita masukkan nilai X dan Y pada koordinat titik A ini ke dalam fungsi Z. Seperti ini, X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 100. Sehingga 40 kali 0, 0. 20 kali 100, 2000. Berarti 2000 ditambah 0, hasilnya 2000. Kemudian untuk titik B adalah 0,0 karena dia terletak di pangkal sini. Kemudian kita ganti X dan Y-nya 0, 0, 0, sehingga kalau dijumlahkan pasti 0. Selanjutnya kita cari titik C. Titik C ini terletak pada sumbu X yang artinya Y-nya pasti 0 dan X-nya adalah 60. Jadi koordinatnya adalah 60,0. Nah, kita masukkan ke rumus fungsi Z. X-nya kita ganti 60 dan Y-nya kita ganti 0. 40 kali 60, 2400. 20 kali 0, 0. Sehingga 2400 ditambah 0 adalah 2400. Yang terakhir yaitu titik D. Titik D ini terletak di perpotongan dua buah garis, yaitu 3X plus Y sama dengan 180 dan X plus Y sama dengan 100. Sehingga untuk mencarinya kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Nah, materi ini pernah kalian dapatkan di SMP maupun SMA, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Karena garis yang terlibat adalah X plus Y sama dengan 100 dan 3X plus Y sama dengan 180. Langkah penyelesaiannya adalah melakukan eliminasi pada variabel Y karena koefisiennya sudah sama. Sehingga kita kurangkan saja. Ini kita coret karena Y dikurangi Y adalah 0, maka habis. X dikurangi 3X adalah negatif 2X. 100 dikurangi 180 adalah negatif 80. Sehingga di sini X-nya sama dengan, maaf ini sama dengannya ada kedobelan ya. Sehingga X sama dengan negatif 80 dibagi negatif 2. Sama dengan 40. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 40. Untuk mencari Y-nya, nilai X 40 ini kita substitusikan ke fungsi yang atas maupun bawah, terserah hasilnya sama saja. Nah, saya pakai fungsi yang atas karena lebih simpel. Jadi X plus Y sama dengan 100. X-nya kita ganti 40 karena sudah diketahui. 40 tambah Y sama dengan 100. Kemudian Y sama dengan, ini pindah ruas. Kalau pindah ruas, positif jadi negatif. 100 kurangi 40 adalah 60. Jadi kita dapatkan koordinat titik D ini adalah 40,60. Jangan sampai terbalik. Setelah itu kita masukkan ke rumus fungsi. Z sama dengan 40 kali 40, X-nya tadi, ditambah 20 kali 60. Hasilnya adalah 1600 ditambah 1200 sama dengan 2800. Permasalahan di sini adalah memaksimumkan. Jadi kita cari nilai yang paling besar. Mana yang paling besar antara 2000, 0, 2400, dan 2800. Nah, jelas ini yang besar. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan, nilai maksimum dari fungsi Z adalah 2800. Saya tambahkan keterangan. Di sini X plus Y kurang dari sama dengan 100. Seandainya nanti ada soal hanya X plus Y kurang dari 100, tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya nanti adalah putus-putus. Seperti ini. Nah, kalau ada sama dengannya, berarti dia garis lurus. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai minimasi. Contoh soal. Tentukan nilai optimum model berikut dengan metode grafik. Fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 20X plus 30Y. Fungsi kendalanya, 5X plus 20Y lebih besar sama dengan 60.
6x plus 4y lebih besar sama dengan 30. 10x plus 5y lebih besar sama dengan 40. X kurang dari sama dengan 8. Y kurang dari sama dengan 12. Dan yang terakhir ini adalah fungsi kendala positif, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Juga Y lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah yang pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Kemudian kita cari titik potong ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jika kita ingin mencari titik potong garis ini pada sumbu X, kita tutup dulu yang di sini. Sehingga 5X sama dengan 60. 60 dibagi 5, hasilnya 12. Ini. Kemudian untuk yang Y, caranya sama. Kita tutup yang X. Sehingga 20Y sama dengan 60. 60 dibagi 20 adalah 3. Ini dia. Kemudian kalau sudah ketemu koordinatnya, tinggal kita tarik garis. Kemudian kita buat arsirannya dengan cara membuat titik uji. Nah, kita pakai 0,0. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Sehingga 5 kali 0 ditambah 2 kali 0, hasilnya adalah 0. Apakah benar 0 lebih besar sama dengan 60? Hasilnya salah. Kalau salah berarti yang ada 0-nya ini kita arsir atau kita coret-coret seperti ini. Karena ini adalah daerah yang salah. Lebih tepatnya tampilannya seperti ini. Oh ya, kalau kalian bingung dengan cara saya tadi, bagaimana mencari X ditutup-ditutup, maka kalian lebih baik menggunakan cara pada video sebelumnya, yaitu pada tes dimulai. Pertama-tama kita perlu mencari nilai Z saat di titik A. Titik A ini terletak pada koordinat 0,100. Karena jika dia terletak pada sumbu Y, maka jelas bahwa X-nya 0 dan Y-nya adalah 100. Kita tutup. Sehingga 4Y sama dengan 30. Y-nya sama dengan 30 dibagi 4, yaitu 7,5. Nah, kita hubungkan. Setelah itu, kita cari daerah arsirannya. Ini tadi fungsinya. Kita pakai titik uji 0,0. Kita masukkan 6 kali 0 tambah 4 kali 0. Hasilnya adalah 0. Nah, apakah 0 lebih besar sama dengan 30? Hasilnya adalah salah. Kalau salah, berarti daerah yang ada 0-nya harus kita coret-coret atau kita arsir seperti ini. Baik, untuk garis yang ketiga, kita cari terlebih dahulu titik potongnya terhadap sumbu X. Sehingga kita tutup yang sebelah sini. 10X sama dengan 40. Sehingga X sama dengan 40 dibagi 10. Hasilnya adalah 4. Kemudian, untuk mencari titik potongnya terhadap sumbu Y, kita tutup yang X. 5Y sama dengan 40. Sehingga Y sama dengan 8. Nah, setelah kita dapatkan dua koordinat ini, tinggal kita hubungkan dengan garis. Dan kita tentukan mana daerah yang diarsir. Nah, ini fungsinya tadi, kita gunakan titik ujinya 0,0. Berarti 10 kali 0 ditambah 5 kali 0. Hasilnya adalah 0. Apakah benar 0 itu lebih besar sama dengan 40? Jawabannya salah. Karena salah, maka daerah yang ada 0-nya kita arsir. Atau kita coret-coret. Lebih tepatnya seperti ini. Selanjutnya, untuk kurang dari sama dengan 8 adalah 8, 7, 6, 5, 4, seterusnya. Daerah yang salah adalah daerah yang setelahnya 8. Ini kita bisa buat garis seperti ini dan kita arsir. Entah itu Y-nya positif atau negatif. Kalau X-nya dia lebih dari 8, maka dia salah. Selanjutnya, untuk Y kurang dari sama dengan 12. Artinya, Y yang dimaksud adalah Y di bawahnya 12. Yaitu 12, 11, 10, dan seterusnya. Sedangkan di atasnya 12 itu salah, makanya kita coret-coret atau kita arsir. Kemudian untuk kendala positifnya sudah kita dapatkan sama seperti tadi, tinggal kita arsir seperti ini. Sehingga kita dapatkan titik kritisnya, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah,
Pertama-tama kita lihat dulu untuk titik A. Titik A ini terletak pada sumbu Y, artinya X-nya 0 dan Y-nya adalah 8, sehingga 0,8. Kita masukkan ke rumus fungsi Z. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 8. 20 kali 0 ditambah 30 kali 8. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 240. 240 ditambah 0, 240. Kemudian untuk titik B, nah titik B ini perpotongan dari garis yang hitam dengan garis yang hijau. Nah, kita cari penyelesaiannya seperti ini. 6x plus 4y sama dengan 30, 10x plus 5y sama dengan 40. Untuk posisinya, ini boleh yang di atas, ini boleh yang di bawah. Jadi walaupun nanti kalian menghitungnya terbalik, ini yang di atas, ini yang di bawah, hasilnya nanti tetap sama. Di sini saya akan menyamakan koefisien dari variabel y, yaitu 4-nya kita kalikan 5, 5-nya kita kalikan 4 agar sama-sama menjadi 20 dan bisa kita coret. Oke, 6 kali 5, 30x, 4 kali 5, 20, y, 30 kali 5, 150. Kemudian 10 kali 4, 40, x, 5 kali 4, 20, y, 40 kali 4, 160. Kita kurangkan, nah ini habis, untuk 0, 30 kurangi 40, berarti negatif 10x, 150 kurangi 160, negatif 10. Sehingga x sama dengan negatif 10 dibagi negatif 10. Hasilnya x sama dengan 1. X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke salah satu fungsi, boleh yang atas maupun yang bawah. Saya pakai yang atas. Di sini 6x plus y sama dengan 30, sehingga x-nya kita ganti dengan 1. 6 kali 1, 6. Yang lainnya tetap tidak ada perubahan. Kemudian 4y sama dengan 30 dikurangi 6. Nah, ini pindah. Kalau pindah ruas, dia menjadi negatif. Sehingga 4y sama dengan 30 kurangi 6 adalah 24. Y sama dengan 24 dibagi 4. Koefisiennya Y. 24 bagi 4, 6. Sehingga koordinat dari titik B yaitu 1,6. Jangan sampai terbalik. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus fungsi Z. Yaitu 20 kali 1 ditambah 30 kali 6, hasilnya 200. Selanjutnya untuk titik C, ini juga tidak diketahui. Ini merupakan perpotongan dari garis yang berwarna hijau dan ungu. Cara mencari titik potongnya sama dengan yang tadi. Ini tadi hijau 6x plus 4y, kemudian dengan yang ungu 5x plus 20y. Nah, dari sini saya akan menyamakan koefisien dari y, yaitu saya samakan menjadi 20. Berarti ini 4 dikalikan 5. Kalau 20 karena sudah 20 tinggal dikalikan 1. Sehingga 6 kali 5 30x, 4 kali 5 20y, 30 kali 5 150. Karena ini dikalikan 1 tinggal ditulis ulang dan kita kurangkan. Nah, 30 kurangi 5, 25x, sama dengan 150 kurangi 60, 90. Sehingga x sama dengan 90 dibagi 25. Hasilnya adalah 3,6. Nilai x ini kita substitusikan ke salah satu fungsi ini. Terserah yang mana, nanti hasilnya tetap sama. Saya pakai yang atas, 6x plus 4y sama dengan 30. X-nya jangan lupa diganti dengan 3,6. Sehingga 6 kali 3,6, 21,6. Untuk yang ini tetap ya tidak ada perubahan, tinggal tulis ulang. Sehingga 4y sama dengan 30 dikurangi 21,6. Karena pindah ruas, jadi pengurangan atau negatif. 4y sama dengan 8,4. Y sama dengan 8,4 dibagi 4. Ya, jadi jangan bingung ya, kalau di sini koefisiennya 5 ya dibagi dengan 5. Sehingga Y sama dengan 2,1. Kita dapatkan koordinatnya yaitu 3,6 dan 2,1. Kemudian kita masukkan ke rumus fungsi Z tadi yang di atas. Nah, 20 kali 3,6 ditambah 30 kali 2,1. Hasilnya 135. Selanjutnya untuk titik D. Titik D ini sudah kita ketahui bahwa X-nya adalah 8. Yang tidak kita ketahui adalah Y-nya. Nah, karena dia berpotongan dengan garis yang ungu, berarti bisa kita masukkan ke fungsi yang ungu ini. Nilai X sama dengan 8, cari Y-nya berapa. Nah, seperti ini. Yang ungu tadi ya, 5x plus 20y sama dengan 60.
X-nya kita ganti 8. 5 kali 8, 40, ditambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60, plus jadi min, karena pindah ruas. 60 kurangi 40, 20. Sehingga di sini Y sama dengan 20 bagi 20, hasilnya 1. Jadi kita dapatkan koordinatnya yaitu 8,1. Nah, kita masukkan ke rumus fungsi. 20 kali 8 tambah 30 kali 1, hasilnya 190. Kemudian untuk titik E, kita sudah tahu bahwa X-nya 8 dan Y-nya adalah 12. Sehingga bisa langsung kita masukkan. Silakan coba kalian hitung. Hasilnya adalah 520. Terakhir adalah titik F, 0,12. Karena terletak pada sumbu Y, sehingga pasti X-nya 0 dan Y-nya mengikuti ini, yaitu 12. Kita masukkan ke rumus fungsi, kita dapatkan 360. Karena sudah semuanya, sekarang mari kita perbandingkan. Nah, ini nilai A, B, C, D, E, F. Yang dicari adalah minimumkan, berarti mana yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat, ternyata yang paling kecil ada di sini, 135. Sehingga kesimpulannya, nilai minimum dari fungsi Z adalah 135. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.